Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, terang-Mu bagaikan api yang siap menerangi hati dan pikiran kami. Di sini kami menanti suara sabda-Mu menyapa kami hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, agar hidup kami diisi penuh oleh kehendak-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu mendengar bunyi firman Tuhan hari ini, kita langsung tahu bahwa ini adalah padanan dari titah ke-10 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan mengingini lembunya atau keledainya. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Titah ke-10 dapat kita baca pertama sekali di kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Namun titah ke-10 ini diulang lagi dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21 yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Inti dari titah ke-10 ini berbicara tentang keinginan dan kehendak manusia. Walaupun bunyinya bersifat negatif ya, dikatakan tadi jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini ternaknya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan berarti Alkitab melarang kita memiliki keinginan. Bukan berarti Alkitab mentabukan keinginan dalam diri manusia. Kalau begitu, apa yang hendak ditekankan oleh titah ke-10 ini? Titah ke-10 sama sekali tidak melarang manusia memiliki keinginan. Bahkan kita harus mengatakan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menanamkan keinginan itu ada di dalam diri setiap kita. Bahkan Yesus tidak pernah mengatakan, jika kamu ingin menjadi besar, maka aku akan membinasakan kamu. Tidak, Yesus tidak berkata seperti itu. Sebaliknya Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi besar, jadilah pelayan bagi sesamamu. Jadi di sini kita melihat bahwa menurut Tuhan Yesus, kita boleh mempunyai keinginan. Cuma yang ditegaskan kemudian adalah setiap keinginan itu harus diwujudkan dengan cara yang benar. Engkau ingin menjadi besar, engkau ingin menjadi pemimpin, engkau ingin menjadi orang top, itu tidak apa-apa. Kekristenan tidak pernah meniadakan ambisi. Ambisi itu dari keinginan, tetapi keinginan itu ada batasnya, ada metodenya, dan ada jalan yang benar untuk mencapainya. Jika engkau ingin menjadi besar, maka jadilah hamba, jadilah pelayan bagi semua orang. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang salah dengan keinginan. Alkitab tidak sependapat dengan paham yang mengatakan hilangkan semua keinginan. Bahkan di sorga pun kita masih memiliki keinginan, yaitu keinginan untuk bertemu dengan Tuhan dan keinginan untuk bertemu kembali dengan semua orang percaya. Jadi kita boleh memiliki keinginan, tetapi keinginan itu harus dikuduskan. Inilah inti dari titah ke-10 dan firman Tuhan hari ini. Memang manusia pada umumnya dikuasai oleh keinginannya. Bahkan Plato, filsuf yang terkenal itu, membagi manusia ke dalam 3 golongan. Salah satunya adalah manusia yang hidupnya dikendalikan oleh keinginannya. Orang seperti ini cenderung melakukan segala sesuatu mengikuti kemauannya. Orang semacam ini dalam klasifikasi Plato digolongkan sebagai tipe manusia yang paling rendah. Kita bekerja dan berjuang hanya untuk apa yang kita ingini, sehingga seumur hidup kita hanya melayani keinginan kita. Seumpama kita ini adalah sebuah kereta, di depan kereta ada seekor kuda yang kuat sekali. Lalu kuda itu membawa kereta itu ke sana kemari dengan kekuatan yang hampir tidak bisa dikendalikan.
maka kuda itulah yang diibaratkan sebagai kemauan atau keinginan. Plato mengatakan bahwa orang yang rendah adalah orang yang dikuasai oleh kemauannya. Kemauannya menjadi arah, dorongan, dan kekuatan yang membawa dia kemana saja, dan dia terus menaati kemauannya tersebut. Mau mabuk, langsung pergi beli minuman alkohol. Mau mencuri, langsung tangannya dipakai untuk mencuri. Mau refreshing, langsung pergi tanpa menabung dan membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Kemauan menjadi pendorong, penguasa, pemimpin di dalam seluruh hidupnya. Itu adalah ciri orang yang rendah, kata Plato. Dan seterusnya Plato mengatakan, kalau kemauanmu menjadi tuanmu, maka kamu akan menjadi budak dari delusimu, katanya. Jadi kalau kemauan itu yang memimpin kita, maka hidup kita akan terus berjalan untuk melayani kemauan tersebut. Maka orang seperti ini tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Akibatnya, orang seperti ini tidak akan pernah senang, tidak akan pernah bahagia, dan tidak akan pernah merasa bahwa hidupnya berarti. Karena kemauan manusia tidak pernah ada batasnya. Ketika orang memiliki ini, dia jadi pengen itu, dan akhirnya hidupnya tidak pernah bahagia. Inilah juga yang hendak diperingatkan oleh Tita ke-10 bagi kita hari ini. Kalau kemauan menjadi tuan kita, maka kita tidak akan mungkin melayani dengan benar, sebab kita telah diperbudak olehnya. Dan akibatnya, kita sudah pasti tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Itu sebabnya buah roh yang terakhir, last but not least, menekankan tentang pentingnya menguasai diri. Kita harus bisa menguasai diri kita dan segala keinginan kita. Hanya orang yang bisa menguasai dirilah yang memiliki kemungkinan bisa menguasai kemauannya. Sedangkan orang yang tidak bisa menguasai diri akan menjadi budak dari kemauannya sendiri. Itulah sebabnya Tita ke-10 bukan melarang kita untuk memiliki keinginan, tapi Tita ke-10 melarang kita untuk menjadi budak keinginan, untuk menjadi orang yang tamak dan rakus. Sudah memiliki istri, masih juga menginginkan istri orang lain. Sudah memiliki rumah, masih juga menginginkan rumah orang lain atau rumah seperti orang lain. Sudah memiliki ternak, masih juga ingin menguasai ternak orang lain. Bukankah sesungguhnya ini menggambarkan tentang kerakusan, ketamakan, dan bahkan keserakahan? Bahkan saking serakahnya manusia, Tuhan pun hendak dijadikan sebagai pemuas keinginannya. Banyak orang Kristen berdoa, namun doanya semuanya bentuk pemaksaan kepada Tuhan. Doa diperalat untuk memenuhi keinginannya, memenuhi keserakahannya dan keegoisiannya. Sekarang ini, manusia ingin Tuhan yang taat kepada dia. Maka gereja yang seperti ini laku. Ada gereja yang mengajarkan, jika engkau menginginkan Lamborghini, maka tutup matamu dan bayangkan mobil itu. Bayangkan warnanya, bayangkan nomor serinya, bayangkan harganya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu mintalah kepada Tuhan, katanya. Sehingga kemauan kita menjadi sesuatu dasar bagi kita untuk berdoa. Bagi gereja seperti ini, mereka sesungguhnya tidak suka doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Maka berhati-hatilah saudaraku dengan ajaran seperti ini. Berhati-hatilah dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Jangan sampai doa kita adalah bentuk pemaksaan kepada Tuhan, agar Tuhan mengabulkan semua kemauan-kemauan kita. Bahkan ada orang yang sampai pergi ke bukit doa hanya untuk memaksa Tuhan taat kepadanya. Gereja bukan tempat untuk memaksa Tuhan menuruti kemauan kita. Sebaliknya, gereja justru adalah tempat untuk mendengarkan kehendak Tuhan disampaikan dengan sejelas-jelasnya berdasarkan firman Tuhan. Dan gereja adalah tempat untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, silahkan memiliki keinginan. Tetapi di sisi lain, hati-hatilah dengan keinginan kita. Jangan sampai kita hidup oleh keinginan kita dan diperhamba olehnya. Sehingga kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akhirnya selalu menginginkan juga apa yang menjadi milik orang lain. Orang seperti ini tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Camkanlah ini saudaraku. Jika kita menginginkan uang orang lain, tanah orang lain, atau istri orang lain, maka ini semua membuktikan
bahwa Allah kita sebenarnya bukan Bapa yang di sorga, melainkan Allah kita adalah seks, nafsu, kerakusan, dan uang. Maka tentu kita tidak mau dicap sebagai anak-anak seks, anak-anak nafsu, anak-anak kerakusan, dan anak-anak uang. Oleh sebab itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Sebab Tuhan sudah berjanji akan mencukupkan kita dalam hidup ini. Maka bersama dengan Tuhan sedikit pun akan cukup. Tapi jika kita tidak bersama Tuhan, banyak pun tidak akan pernah cukup dan memuaskan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menguasai keinginan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang ditaburkan hari ini. Betapa Tuhan mengingatkan kami bahaya dari keinginan. Keinginan itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Tetapi keinginan itu bisa mencelakakan kami ketika kami mengizinkan keinginan memperbudak kami. Maka tolong kami Tuhan untuk menguasai keinginan kami, bukan dikuasai oleh keinginan kami. Agar dalam hidup ini kami bisa bersyukur dan bahagia Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan cukupkan kepada kami. Karena memang Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memelihara hidup kami dan mencukupkan segalanya. Maka biarlah kami selalu hidup bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan sedikit pun pasti cukup dan memuaskan kami. Tuhan, bersama dengan firman-Mu, kami jalani hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.